Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi ini adalah kulkas Polytron. Kasusnya ada di cungkil teman-teman. Jadi ini saya sudah membongkar evaporatornya dan rencana saya akan mau melasnya menggunakan kawat las aluminium. Jadi ini adalah kondisinya teman-teman. Jadi untuk pengetahuan teman-teman, kalau seandainya teman-teman ingin melasnya atau melemnya menggunakan lem LPG, minta maaf, lem hijau, atau mau melasnya menggunakan las aluminium, yang paling penting atau langkah-langkah yang harus teman-teman buat adalah media yang atau tempat yang kita las itu harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Seperti ini. Oke. Jadi harus bersih ya. Harus bersih. Kemudian langkah yang berikut itu teman-teman harus teliti jalur pipanya, karena ini pipa teman-teman. Jadi teliti dan lihat, amati dulu jalur pipanya, karena ada jenis evaporator yang dicungkil itu kebetulan pas di pipa tunggal teman-teman. Tapi di evaporator ini saya amati dia menggunakan 2 jalur teman-teman, 2 jalur ya. Jadi kalau 2 jalur begini ya tidak apa-apa, kita tidak perlu juga melasnya terlalu hati-hati, karena kalau pipa tunggal takutnya terjadi penyempitan lubang teman-teman. Akhirnya sirkulasi freon tidak begitu lancar dan kulkas tidak akan dingin maksimal. Jadi di evaporator ini ada 2 jalur, jadi kita bisa melasnya menggunakan las aluminium. Dan kalau seandainya, kalau kebiasaan saya, kalau dia tercungkil di jalur yang tunggal, saya biasa menggunakan lem. Ya, tergantung teman-teman lem apa saja, yang terpenting adalah lem itu kuat. Nah, dan tempat yang teman-teman mau lem atau mau melas harus dibersihkan sebersih-bersihnya, supaya nanti hasil lem atau hasil pengelasannya juga bagus teman-teman. Ini jadi ini kita akan melasnya menggunakan kawat las aluminium, kawat las di sini, dan inilah kepala oksigen. Saya sudah siapkan kepala oksigen untuk kita melasnya. Dan yang teman-teman harus perhatikan bahwa di dalam kulkas ini itu adalah plastik teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati supaya di dalam ini tidak terjadi kebakaran. Jadi di sini saya menurunkan evaporator dan saya mengganjalnya menggunakan kayu sehingga dia terpisah dari bahan-bahan yang mengandung plastik, sehingga tidak terjadi kerusakan pada media-media plastik teman-teman, karena nanti di dalam ini bisa terbakar. Oke, jadi ini saya sudah membersihkannya, ini bocornya, dan kita akan melanjutkan dengan pengelasan. Jadi ketika teman-teman melasnya, yang paling penting adalah seperti saya bilang tadi, perhatikan jalurnya. Kalau jalur datangnya hanya 1 jalur, berarti saya sarankan untuk teman-teman untuk melemnya atau bisa melasnya, tapi harus ekstra hati-hati karena takut terjadi penyumbatan. Oke, jadi kita lanjutkan dengan pengelasan teman-teman. Jadi apinya juga disesuaikan saja ya teman-teman. Api tidak boleh terlalu besar karena takut evaporatornya bocor teman-teman. Karena ini aluminium. Jadi ketika teman-teman mengelasnya harus ekstra hati-hati ya. Karena ini gampang cair teman-teman. Aluminium ini gampang cair.
panas ya teman-teman. Gelasnya sudah terlalu pendek teman-teman sehingga panas. Jadi saya kalau melasnya saya ambil di pinggir dulu sehingga saya bisa meninggikan di samping, sehingga terjadi kalau kita las di tengah itu dia tidak masuk ke dalam lubang kita teman-teman. Itulah tujuan saya. Jadi pertama saya las itu diambil di pinggir dulu, kemudian kalau pinggirnya sudah tinggi baru saya ambil di tengah. Jadi itu adalah cara saya. Oke, sudah, terima kasih. Ini adalah cara saya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya cara lain yang mungkin lebih baik, ya itu terpulang dari kita masing-masing. Kalau saya melas evaporator ini, saya ambil di pinggir dulu, kiri kanan dulu. Kalau dia sudah tinggi baru saya ambil di tengah, sehingga lasan kita tidak masuk ke dalam lubang evaporator ini teman-teman. Karena kalau terjadi masuk ke dalam lubang evaporator nanti terjadi penyempitan. Oke, jadi ini saja. Kita tunggu dingin, kemudian baru kita flushing dan kita isi freon. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu. Salam hebat luar biasa. Terima kasih.